Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Saudara-saudari, ada sesuatu yang jauh di dalam jiwa manusia yang menuntut keadilan ditegakkan ketika kesalahan dilakukan. Ketika kita telah disakiti, dihina, dilanggar, diejek, dilukai, difitnah, dianiaya, kita biasanya berbalik ke dalam dan fokus pada dampak penderitaan terhadap kita. Pertama dan yang utama, pelecehan dapat mengambil banyak bentuk dan dengan mudah berubah menjadi serangan habis-habisan terhadap kita secara emosional dan spiritual, bahkan lebih dari fisik. Sayangnya kita hidup di dunia yang jatuh, di mana kejahatan dan ketidakadilan terjadi, dan kita dibiarkan dengan pilihan sederhana, mengingat keadaan untuk membalas atau memaafkan. Yang lebih memperumit situasi adalah ketika mereka yang menyakiti kita tidak memiliki sedikit penyesalan, atau bahkan tidak ada penyesalan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Menolak mengakui dosa mereka, tidak memiliki keinginan untuk benar-benar mengubah cara-cara bodoh mereka, dan melanjutkan pola penyalahgunaan mereka tanpa pertimbangan atau penyesalan atas kerugian yang ditimbulkan. Saudara-saudari, lebih mudah untuk mengampuni mereka yang berdosa terhadap kita ketika mereka menyadari dosa mereka dan meminta pengampunan. Namun, bagaimana kita menanggapi mereka yang tidak menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan terhadap kita? Saudara-saudari, bagaimana kita memaafkan orang lain ketika pelecehan berlanjut tanpa perubahan hati? Berapa lama kita harus menderita? Kitab suci mengatakan, kemudian Petrus datang dan berkata kepadanya, "Tuhan, seberapa banyak saudaraku berbuat dosa terhadap aku dan aku mengampuni dia? Sebanyak 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali." Saudara-saudari, dengan kata lain, pengampunan sejati tidak memiliki ambang batas maksimum yang tidak dapat dilampaui. Dalam Injil kali ini, Yesus dengan cepat menyanggah setiap alasan yang bisa diajukan manusia untuk membenarkan pembalasan pribadi. Amanat atau perintah mata ganti mata, gigi ganti gigi yang ditemukan dalam kitab Imamat bab 24 ayat 17 sampai 21 diinstruksikan oleh Tuhan kepada para hakim Israel untuk digunakan sebagai metode pelaksanaan peradilan pidana yang adil dan merata. Namun, para pemimpin agama pada zaman Yesus memutarbalikannya
sebagai senjata untuk memungkinkan seseorang melakukan balas dendam secara pribadi. Saudara-saudari, mungkin aspek yang paling menarik dari ajaran Yesus tentang pembalasan adalah apa yang tidak Dia katakan. Dia sepenuhnya memahami bagaimana orang Farisi memanipulasi ajaran perjanjian lama ini untuk membenarkan dosa pribadi mereka. Tetapi Dia tidak membalas penyalahgunaannya sama sekali. Mengapa? Perlu diingat saudara-saudari, Yesus menegaskan sebelumnya dalam khotbahnya, jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudari terkasih, hal ini mau menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada masalah dengan hukum pembalasan yang ditetapkan dalam perjanjian lama untuk keadilan. Yesus mendukungnya, tetapi karena Yesus tahu manusia menggunakannya untuk balas dendam dan pembalasan pribadi, hukuman yang diberikan sebagai pembalasan atas dosa yang dilakukan. Yesus membalik naskah dan mendorong para pengikutnya untuk memilih cinta dan pengampunan daripada pembalasan sebagai metode rekonsiliasi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 35. Saudara-saudari terkasih, hendaknya diklarifikasi bahwa memilih untuk mencintai dan memaafkan tidak berarti mendukung atau membenarkan dosa. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pikirkanlah untuk melakukan apa yang terhormat di mata semua orang. Saudara-saudari, kekasih, jangan pernah membalas dendam, tetapi serahkan pada murka Allah, karena ada tertulis, pembalasan adalah milikku, aku akan membalasnya, firman Tuhan. Sebaliknya, jika musuhmu lapar, beri dia makan, jika dia haus, beri dia minum, karena dengan melakukan itu, kamu akan menimbun bara api di kepalanya. Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dalam kitab suci surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudari, hal ini bukanlah ajaran yang mudah sekali sedikit pun, terutama bagi mereka yang tidak bersalah, yang terperangkap dalam lingkaran setan, pelecehan dan bahaya pribadi. Tetapi seruan untuk menolak pembalasan adalah instrumen anugerah yang kuat. Tuhan mengizinkan kita untuk saling memberi anugerah ketika kita memilih cinta daripada benci. Yesus berkata, datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang nyaman dan bebanku ringan. Saudara-saudari, hal ini adalah pelajaran penting tentang seringkali kita dibiarkan mengambil kepingan hati kita yang hancur ketika kita diinjak oleh orang yang paling kita cintai. Bagi seorang istri yang menanggung beban peperangan rohani yang tak terukur yang dibawa oleh suaminya yang berzina, keinginan yang tak terpuaskan untuk membalas sangat besar. Atau bagi seorang anak laki-laki yang berperan sebagai pelindung ibunya ketika ayahnya yang pemabuk menjadi kasar, balas dendam pribadi tampaknya dapat dibenarkan. Dalam situasi apapun, kesempatan untuk menuruti keinginan daging dihadapkan oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang Kristen
yang dilahirkan kembali, yang mendesak kita untuk melepaskan hak-hak pribadi demi Injil. Meski pilihannya tidak mudah, karena dunia akan meyakinkan kita bahwa untuk menemukan kedamaian di tengah badai, kita harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dan memastikan keadilan ditegakkan. Saudara-saudari, itulah sebabnya Yohanes mengingatkan kita, jangan mencintai dunia atau hal-hal di dunia. Jika ada orang yang mencintai dunia, cinta Bapa tidak ada di dalam dia. Karena semua yang ada di dunia, keinginan daging dan keinginan mata dan kesombongan kehidupan bukan dari Bapa, tetapi dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi barang siapa melakukan kehendak Allah, ia tetap hidup selama-lamanya. Saudara dan saudari terkasih, jika kita ingin melakukan kehendak Bapa, apakah menolak pembalasan sudah cukup? Tidak semuanya. Yesus menegaskan akan melampaui panggilan tugas untuk mengagungkan kasih karunia Bapa yang melampaui pemahaman manusia. Dengan kata lain, ketika kita memilih untuk mencintai, ketika cinta terasa seperti keputusan paling tidak logis yang pernah kita buat, kita mulai memahami apa artinya menanggung penganiayaan demi Injil dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Martir yang tak terhitung jumlahnya yang dipukuli, disiksa, dan dipenjarakan sebelum dieksekusi karena mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen, berhadapan langsung dengan kebenaran mutlak. Saudara-saudari, namun mereka, para martir, memilih untuk tidak hanya melepaskan pembalasan, tetapi juga mengasihi dan mengampuni seperti yang Yesus lakukan, bahkan sampai mati. Karena itu, siapakah kita untuk berpegang teguh pada kemarahan atau kebencian yang tidak benar terhadap orang lain ketika Tuhan dan Juru Selamat kita memilih untuk tidak meninggalkan kita, tetapi mengampuni dan merangkul kita sebagai kekasihnya sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebab ketika kita masih lemah, pada waktu yang tepat Kristus mati untuk orang fasik. Karena seseorang hampir tidak akan mati untuk orang benar, meskipun mungkin untuk orang baik seseorang bahkan berani mati. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal itu. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus ajarkan jauh melampaui pembalasan itu sendiri, melampaui perspektif kita ke perspektif yang mengidentifikasi kesempatan di hadapan kita untuk membuat pilihan radikal yang bertentangan dengan kecenderungan daging kita. Tujuan utama kita dalam hidup adalah melakukan kehendak Bapa kita di surga yang memanggil kita untuk berjalan di dalam firman-Nya dan menjalankan Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus melihat setiap situasi melalui doa dan permohonan agar tidak memungkinkan atau membenarkan dosa pada orang lain, tetapi dalam kebijaksanaan menerapkan cinta, di mana cinta adalah pilihan paling tidak logis yang pernah kita buat untuk menyelamatkan orang lain dari kehancuran kekal. Karena meskipun aku bebas dari semua, aku telah menjadikan diriku hamba bagi semua, agar aku dapat memenangkan lebih banyak dari mereka. Bagi orang-orang Yahudi,
aku menjadi seperti seorang Yahudi untuk memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi mereka yang di bawah hukum, aku menjadi satu di bawah hukum, meskipun tidak menjadi diri sendiri di bawah hukum, agar aku dapat memenangkan mereka yang di bawah hukum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang di luar hukum, aku menjadi seperti di luar hukum, bukan berada di luar hukum Allah, tetapi di bawah hukum Kristus, bahwa aku mungkin memenangkan mereka yang di luar hukum. Bagi yang lemah, aku menjadi lemah, agar aku dapat memenangkan yang lemah. Aku telah menjadi segala-galanya bagi semua orang, supaya dengan segala cara aku dapat menyelamatkan beberapa orang. Aku melakukan semuanya demi Injil, supaya aku dapat berbagi dengan mereka dalam berkat-berkatnya. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 19 sampai 23. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.